Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal hadirun, jamaah salat subuh di Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita terus dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas setiap harinya kita saksikan rahmat demi rahmat, taufik demi taufik Allah berikan kepada kita. Allah berikan semangat, berikan kekuatan untuk tetap istiqomah di atas Islam yang mulia ini, tetap istiqomah untuk beribadah, belajar dan seterusnya. Ini merupakan nikmat yang sangat terbesar bagi kita semuanya. Dan juga Masya Allah, Allah turunkan rahmatnya berupa hujan, yang mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan yang membawa kenikmatan, yang bukan hujan yang membawa kesengsaraan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian kita yang lalu alhamdulillah kita selesaikan pembahasan doa setelah adzan. Ya, doa setelah adzan, dan kami sekedar mengingatkan bahwasanya membaca doa setelah adzan itu jangan lupa diawali dengan bersolawat. Nah, ini yang sering lupa. Ya, jadi setelah muadzin selesai la ilaha illallah, kemudian kita baca solawat Allahumma sholli ala Muhammad, ala aqal paling tidak seperti itu, Allahumma sholli ala Muhammad, baru nanti doa Allahumma rabba hadhihi da'wati ta'amah dan seterusnya. Nah, ditambah lagi itu bisa langsung berdoa, ya, langsung sekalian membaca doa setelah adzan
kemudian kita langsung berdoa apa yang kita inginkan, ya. Karena kata Nabi, doa, ya, ketika antara adzan dan iqamah itu adalah doa yang tidak ditolak. Ya, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Ya. Jadi setelah doa, setelah adzan bisa langsung kita berdoa. Sebelum sholat sunnah bisa langsung berdoa sekalian doa adzan. Kemudian setelah itu baru sholat sunnah. Atau kalau mau ditunda, sholat sunnah dulu. Kalau memang waktunya panjang, ya, sholat sunnah dulu sambil menunggu imam. Sebaiknya diperbanyak doa, bukan ngobrol, ya. Diperbanyak doa di situ, ya. Ya, bisa dengan mengangkat tangan, karena memang asalnya doa itu dengan mengangkat tangan, doa kepada Allah. Atau doa sekedar berzikir, mengucapkan doa-doa juga bisa. Intinya dimanfaatkan waktu yang singkat, ya, waktu yang singkat. Alhamdulillah di sini diberikan waktu berapa menit antara adzan dan iqamat? 10 sampai 15 menit. Oh, panjang kan? Ya. Alhamdulillah 10 sampai 15 menit. Jadi jangan buru-buru langsung iqamah muadzinnya, ya. Imamnya juga memberi kesempatan kepada jamaah untuk hadir bersiap-siap, ya. Atau yang sudah siap, jamaahnya bisa memanfaatkan waktu yang mustajab di situ untuk banyak berdoa. Dan artinya tidak ditolak itu, arti tidak ditolak itu bukan langsung seketika itu Allah berikan. Misal minta, ya Allah aku minta sendal, ya, sendalku putus, ya, langsung di masjid setelah keluar, ada yang ngasih sendal misalnya. Enggak langsung seperti itu, enggak, ya. Bisa jadi Allah tunda pada saatnya, ya. Atau kalaupun kita tidak lihat di dunia ini, sebenarnya doa kita itu dikabulkan Allah tapi diganti. Misal minta sendal, ya, dapatnya apa? Minta sendal dapatnya itu sepatu masih mending. Ini kalau minta sendal dapatnya istri, ya, atau minta sendal dapatnya mobil, kan? Atau dapat kesehatan, nah, itu sebenarnya Allah berikan kepada kita yang terbaik. Jadi jangan pikiran kita, wah saya kok doa setelah adzan kok nggak pernah lihat hasilnya, ya. Kata Nabi kan doa setelah adzan dan iqamah, antara iqamah adzan iqamah itu tidak ditolak. Ya, yakinlah pasti tidak ditolak, Allah dengar. Cuma pengabulannya bisa cepat, bisa lambat, atau nanti, ya, nanti di akhirat nanti. Artinya doa yang kita panjatkan itu pasti Allah dengar, pasti Allah dengar. Itu yakinlah. Jadi perbanyak doa saja. Jangan lihat hasilnya. Nah, ini juga yang perlu kita ingatkan semuanya kepada diri kita semuanya. Kalau kita berdoa, jangan lihat hasilnya. Bagaimana kita berdoanya gitu saja. Yang jadikan doa itu adalah ibadah yang memang kita perbanyak. Dan kita yakin apapun kita minta kepada Allah, Allah dengar. Dan itulah sebenarnya bentuk penghambaan kita kepada Allah yang sebenarnya.
kita sudah mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memberi rizki, mengatur dan berhak diminta. Satu-satunya berhak diminta. Dengan kita hanya minta kepada Allah, itulah sudah termasuk, sudah mewujudkan at-tauhid, ya, mewujudkan at-tauhid dengan sebenarnya. Jadi jangan fokusnya adalah hasil dari doa kita, tapi bagaimana kita berdoa. Nah, sehingga kalau kita tidak melihat hasil, maka kita akan terus berdoa. Ya, kita akan terus berdoa, bahkan kita minta kepada Allah apapun, sampai pun pada perkara yang terkecil. Pernah nggak antum doa minta sendal? Enggak kan? Minta sendal secara khusus, ya Allah sendalku putus. Ya, pernah nggak minta perkara yang terkecil? Ya, mungkin pernah tapi jarang. Ya. Nah, jadi seorang yang dia merupakan hamba Allah itu dia hatinya selalu tergantung kepada Allah. Apa yang dia inginkan minta, apa yang dia inginkan minta. Mau safar pun, mau ngapain, ya pokoknya apapun dia minta. Sampai dia setiap kali safar misalnya, dia doa istikharah, ya Allah, jadikanlah safar saya ini kalau memang itu baik, mudahkan. Ya, kalau memang itu jelek, halangi. Ya, semuanya minta pertimbangan atau minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Tapi untuk kajian kita kali ini adalah melanjutkan langkah berikutnya. Ya, setelah adzan itu ngapain? Sholat, iqamat. Iqamat sudah sekalian ya, sudah kita sekalian bahas. Kemudian kita sholat fardu, ya, anggap sholat fardu atau sholat sunnah. Maka sholat fardu itu bacaan yang dibaca pertama kali adalah takbir. Ya, takbir insyaallah sudah jelas ya maknanya. Nah, kemudian setelah takbir adalah membaca doa istiftah. Nah, doa istiftah. Nah, ini yang akan kita bahas dan kita lihat maknanya. Kita lihat maknanya dan riwayat-riwayatnya. Untuk doa istiftah ini yang sahih dari Nabi SAW yang ada dalam kitab yang beliau bawakan di sini, dalam kitab Hisnul Muslim, itu beliau bawakan 6 doa. Tuh, 6. Antum yang hafal apa berapa? 1, 2. Nah, yang ada dalam kitab ini 6 doa. Ya, insyaallah kita bahas satu persatu. Ya, kalau waktunya cukup 6-6-nya bisa, tapi kalau enggak ya kita bagi 2. Ya, setengah-setengah, 3-3 dulu atau 2 dulu. Kita lihat sampai mana Allah kehendaki. Taib doa yang pertama kata beliau adalah doa ini beliau bawakan doa yang paling sahihnya, maksudnya paling kuatnya. Riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni, atau langsung disambung Allahumma ighsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barodi, atau bil ma'i wal thalji wal barodi. Nah, kita lihat riwayat hadisnya.
Doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah yang dikenal namanya dengan Abdurrahman bin Sakhr, ya. Beliau dikenal dengan kunyahnya, namanya diperselisihkan karena yang sering dipanggilnya adalah Abu Hurairah, ya. Yang antum juga kalau dikenal sebagai kunyahnya, ya itu yang dikenal. Namanya siapa nggak tahu, ya, kunyahnya tahu. Kemudian qala, kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbir wa bainal qiraah iskatatan. Kata Abu Hurairah, Rasul itu ketika sholat, ya, beliau diam antara takbir dan antara membaca Al-Fatihah. Jadi ada jeda, beliau diam. Nah, diam maksudnya nggak bersuara keras. Kan takbir kan keras, Allahu Akbar. Terus ada jeda, nggak dikeraskan bacaannya, tapi baca. Nah, qala ahsibuhu qala Hunayyah. Rawi mengatakan, saya kira atau saya perkirakan Abu Hurairah mengatakan Hunayyatan. Hunayyatan itu maksudnya sebentar. Jadi iskatatan Hunayyatan. Beliau diam sebentar. Faqultu, kata Abu Hurairah, lalu saya berkata, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah. Ini demi bapak dan ibuku, itu orang Arab itu tidak menginginkan di situ sumpah, ya, cuma penguatan ucapan saja, ya, ibaratnya cuma sekedar tambahan, ya, keindahan lafaz saja. Ya Rasulullah, wahai Rasul, iskatuka bainat takbir wal qiraah ma taqul. Wahai Nabi, diamnya engkau antara takbir dan baca Al-Fatihah itu baca apa? Ya, apa yang engkau baca ketika itu? Jadi Abu Hurairah itu betul-betul orangnya sangat memperhatikan Nabi, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, setiap gerak-gerakannya, terutama pas sholat ini beliau betul-betul teliti, ya, bagaimana beliau sholat diperhatikan, ya. Nah, ini diamnya begitu saja, ya, itu diperhatikan oleh Abu Hurairah. Nabi kok diam, ya, tapi kelihatannya baca. Diamnya itu bukan diam tanpa baca. Jadi ada, Abu Hurairah perhatikan ada yang dibaca ini. Makanya Abu Hurairah tanya, Nabi baca apa sih tadi? Qala, kata Nabi, aqul, tadi saya mengucapkan Allahumma ba'id baini. Nah, di situ baru Nabi kasih tahu, ya, yang dibaca tadi adalah doa ini. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Baik. Kalau dalam riwayat Bukhari itu dengan lafaz Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi. Jadi maknya dulu, bil ma'i wasalji wal barodi. Kalau dalam riwayat Muslim itu Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barodi. Jadi ada perbedaan sedikit, ya, antara riwayat Bukhari dan Muslim, cuma beda depan belakang gitu, ya, bil ma'i wasalji kalau Bukhari, kalau Muslim bisalji wal ma'i. Mana pilih mana terserah, ya, semuanya sahih, ya, semuanya sahih. Nah, sekarang kita lihat
maknanya, ya, maknanya biar kita lebih khusyuk di dalam sholat, kita paham apa yang kita ucapkan, ya, di dalam sholat kita. Allahumma, ya Allah. Jadi Allahumma itu ya Allah. Jadi bisa kita bilang ya Allah, bisa pakai Allahumma, ya, Allahumma. Taib. Ba'id, ya, ba'id artinya jauhkan. Arti ba'id, Allahumma ba'id, ya Allah, jauhkan. Jauhkan sejauh-jauhnya, ya. Maksudnya gimana jauhkan itu? Artinya hapus, ya. Jadi maksudnya dijauhkan itu, ya Allah, kalau ada saya dosa, kalau saya sudah ada dosanya, hapus, suruh dijauhkan, kan gitu ya, dijauhkan. Artinya yang ada dari saya buang jauh-jauh, ya. Kalau belum ada, jangan sampai saya dekat. Nah, itu artinya dijauhkan, ya, jauhkan dari saya dosa. Baini wa baina khotoyaya, antara saya dan antara dosa-dosa saya. Bukan satu dosa, tapi semua dosa saya, ya Allah. Semua dosa saya, ya Allah, ya, semua dosa saya. Taib. Jauhkan saya dan dosa-dosa saya. Kama, ya, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana ba'atta, engkau telah menjauhkan, bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Antara timur dan barat, berapa jauhnya timur sama barat, ya. Itu masya Allah betul-betul artinya menunjukkan kita ingin benar-benar dijauhkan dari dosa. Jangan sampai saya melakukan dosa, ya Allah. Jangan sampai saya melakukan dosa. Nah, dari sini juga isyarat, artinya yang membantu kita untuk tidak berbuat dosa itu adalah taufik dari Allah, bukan dari upaya kita, ya. Makanya kita itu minta kepada Allah. Kalau upaya dari kita nggak bisa, ya. Kenapa? Karena jiwa kita ini selalu inginnya dengan dosa. Yang sudah pengalaman, ya, yang pernah melakukan dosa, apa rasanya ketika berhadapan dengan perbuatan dosa, ya. Diri kita itu akan selalu ingin melakukannya, ya, ingin melakukannya. Tapi karena kita minta kepada Allah, sehingga Allah berikan kekuatan untuk menolaknya. Padahal kuat kan dorongan untuk melakukan dosa itu, ya. Kemudian Allah berikan taufik kepada kita untuk menghindarinya. Nah, disitulah baru kita mampu. Kalau Allah nggak berikan taufik, kita nggak akan mampu untuk menjauhi dosa tersebut. Pernah kisahnya Nabi Yusuf. Apa kisahnya Nabi Yusuf? Pernah digoda dengan sebuah, ya kan, sebuah pelanggaran, kan, ya, digoda untuk berzina. Digoda untuk berzina. Apa yang terjadi? Semua sebab-sebab untuk berzina sudah mudah sekali, ya. Sangat mudah sekali. Tinggal melangkah satu langkah saja jadi, ya. Tapi kenapa tidak jadi? Nah, itu karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dia adalah orang yang mukhlasin,
orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan seperti itu dia sanggup untuk meninggalkan dosa yang tinggal di depannya sedikit lagi, dia bisa melakukannya. Tapi dia bisa meninggalkannya, bisa menolaknya. Nah, disinilah bentuk bentuk sebenarnya penghambaan kita terlihat di situ. Ya. Jadi ketika itu minta dulu kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya, ya Allah, jauhkan saya dari dosa. Ya. Jangan bersandar kepada diri kita. Jangan bersandar kepada diri kita. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi setiap sholat kita sudah minta ba'id baini. Nah, makanya kita harus tahu artinya. Kalau kita tahu artinya, oh saya tadi sholat sudah minta dijauhkan. Jangan nanti setelah sholat ngelakoni, ya sholatnya jalan, maksiatnya tambah jalan. Ini dia nggak meresapi doa ini berarti. Ya, coba kalau dia meresapi, ya Allah dijauhkan dari maksiat. Oh tadi saya itu sudah minta, ya saya sudah minta, tinggal nunggu, ya nunggu diijabahi, ya nunggu diijabahi. Nah, makanya dengan dia sholat, ya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Artinya sholat itu memang mencegah dari perbuatan dosa, kemungkaran. Ya, kalau memang orangnya betul-betul di dalam mengerjakan sholatnya, maknanya paham. Ya, walaupun dia nggak bisa bahasa Arab, tapi kan dengan kajian seperti ini, oh saya paham ini artinya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkan itu artinya kalau saya ada dosa hapus, ya kalau belum dikerjakan jangan sampai jatuh lagi ya Allah, ya kalaupun jatuh segera dihapus, ya kalaupun jatuh segera dihapus. Dan jauhnya bukan sekedar jauh sejauh mata memandang, enggak, tapi jauhnya dari timur dan barat. Timur dan barat jauh, ya. Taib. Kemudian penggalan kedua. Jadi kalau sudah dikatakan jauh itu berarti sudah tidak ada hubungan lagi, ya sudah tidak ada hubungan lagi dengan pelanggaran tersebut. Tapi kemudian penggalan kedua. Jadi di sini doa ini ada 3 penggalan, ya. Ada 3 penggalan. Penggalan kedua yaitu Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah. Naqi itu artinya bersihkanlah, cucilah, hapuslah, hilangkanlah, ya saya dari dosa-dosa saya. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran, ya dibersihkannya baju putih dari kotoran. Nah, disebutkan di sini baju putih dari kotoran itu karena baju putih, ya ini terlihat sekali nodanya, ya noda sedikit saja, ya itu akan terlihat, sehingga seorang itu akan mencucinya dengan bersih. Beda kalau bajunya hitam, ya atau bajunya coklat, itu dia nyucinya sekedar nyuci, cuma dikocok sudah, kan gitu ya, atau dimasukkan mesin cuci, ya cuma diputer selesai, ya padahal di situ kalau dikasih mikroskop masih banyak kotorannya, ya tapi beda kalau pakai baju putih, masuk mesin cuci, keluar masih kelihatan masih kotor, ya kan, masih kotor. Dia nggak mau, harus dikucek lagi, dikasih sabun lagi, pokoknya sampai bersih. Bahkan dia nggak mau lagi pakai mesin cuci, mungkin mesin cuci yang biasa maksudnya, ya
Ya, karena mungkin masih nggak bisa ngucek mesin cuci. Ada nggak mesin cuci yang bisa ngucek? Belum ada ya. Ya, nanti dibuat ya Mas Rizal. Ada sih mesin cuci yang ngucek ya, tapi dikasih makan ya. Jadi orang kalau membersihkan pakaian putih pasti dia akan bersih. Pasti dia akan bersih. Makanya laki-laki dianjurkan untuk pakai pakaian putih. Ilbasu min thiyabikumul bayad, kata Nabi, pakai pakaian kalian yang putih. Ya, karena dia adalah terbaik, pakaian terbaik kalian. Kalau kita pakai pakaian putih, ya bersih, itu kelihatan bersihnya. Ya, kotor sedikit dia cuci. Ya. Taib. Kemudian di sini kita minta kepada Allah, ya Allah, artinya bersihkan sebersih-bersihnya. Berarti dari sini yang namanya dosa itu sebanyak apapun dosa kita bisa bersih. Yakinlah. Yang dulu masa lalunya bergelimang dosa, ya, yang dulu masa lalunya bergelimang dosa, maka yakinlah Allah Maha mengampuni, menghapus dosa-dosa kita semuanya. Apalagi dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, Allah hapus. Ya, Allah hapus dosa-dosanya. Jadi benar-benar seperti yang nggak ada, bisa Allah mampu untuk menghapus dosa-dosa kita seperti tidak ada sama sekali. Taib. Kemudian penggalan ketiga, Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad, atau bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah dari dosa saya dengan air atau salju atau es. Ya. Nah, ini isyarat bahwasanya mencuci bersih itu, ya, bersih itu caranya adalah dicuci pakai air. Ya, caranya adalah dicuci pakai air, bukan pakai bensin. Ya, kalau bensin dibakar hilang, itu namanya menghilangkan baju. Ya. Tapi kalau pakai air, nah di situ mencuci bersih itu pakai air. Juga ada isyarat lagi ini, mencuci bersih itu pakai air dingin. Mencuci bersih itu pakai air dingin di sini. Ya, mencuci bersih itu pakai air dingin. Jadi dicuci benar-benar. Artinya apa? Artinya dikasih dingin di sini karena dosa itu, ya, dosa itu adalah panas. Ya, jadi dengan air itu bisa padam. Ya, apalagi dikasih es, ya, disiram es, langsung padam panasnya dosa. Ya, ini isyarat bahwasanya dosa itu panas. Ya, pernah kita berdosa kan? Ya, namanya Adam pernah kita melakukan dosa. Kalau hati kita itu masih bersih, kemudian sekali melakukan dosa, itu gimana rasanya? Gelisah kan? Gelisah. Nah, itulah panasnya dosa. Itu baru melakukannya, belum hukumannya. Ya, hukumannya. Makanya Allah hukum dengan api itu memang karena setimpal dengan kelakuannya. Ya, dengan kelakuannya, seimbang dengan kelakuannya. Makanya kita minta, ya Allah, cucilah saya, mandikan saya dengan air, ya, dan bukan cuma dengan air, bukan atau di sini, ya, pakainya dan. Jadi pakai air dan salju dan barot. Nah, apa bedanya salju dengan barot? Salju dengan barot. Kalau salju itu yang masih kecil-kecil, ya.
pernah ketimpa salju belum? Di Gresik belum ya? Ya. Baru turun hujan di Gresik. Tapi salju itu bentuknya masih ringan ya, masih kecil-kecil. Tapi kalau barot itu sudah bongkahan es, itu namanya barot. Ya, kalau turun kotak, nah, itu berarti turun barot namanya. Ya, barot. Ya, turun barot. Itu namanya es, bongkahan es itu barot. Kalau salju itu masih kayak es serut ya, di es yang masih ringan-ringan gitu. Itu yang kecil-kecil itu namanya salju. Ya, intinya sama, dua-duanya air yang beku, cuma beda kapasitasnya ya, beda banyaknya, beda dinginnya, bekunya. Jadi air yang beku itu jadi salju, kemudian beku lagi jadi barot namanya, jadi es. Nah itu ya, Masya Allah. Jadi ini doa kita panjatkan di awal sholat. Ya, doa itu ada. Jadi isinya sholat itu memang doa. Ya, di awal sholat isinya sudah doa. Doa untuk menjauhkan diri kita dari dosa. Dan ini yang doa yang paling bagus ya, doa yang paling bagus atau riwayatnya paling sahih. Tapi ada lagi nanti doa-doa yang Masya Allah ya, lebih banyak lagi, panjang lagi doanya. Nah dari sini kita bisa lihat bahwasanya doa ini disyariatkan dibaca di dalam sholat ya, dibaca di dalam sholat, baik di sholat fardu ataupun di sholat sunnah ya. Sholat fardu dibaca, sholat sunnah juga dibaca. Terus juga kita lihat dari hadis Abu Hurairah tadi, itu semangatnya sahabat Nabi ya, semangatnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan Nabi ya, benar-benar diperhatikan. Dan alhamdulillah Allah berikan para sahabat Nabi yang benar-benar perhatian, dan juga perhatian dengan ilmu, dengan menghafalnya sampai ke kita, diriwayatkan alhamdulillah sampai ke kita. Jadi kita seakan-akan melihat keadaan kondisi ketika itu. Jadi kita bisa ikut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenarnya. Terus juga dari doa tadi kita bisa lihat bahwasanya kita itu meminta kepada Allah untuk dihapuskan dosa itu sebenar-benarnya, benar-benar bersih ya, tanpa bekas ya, bersih tanpa bekas. Sudah dijauhkan ya, dicuci bersih, dikasih air lagi, dikasih air dingin ya, sehingga benar-benar kembali seperti semula ya, benar-benar kembali seperti keadaan semula. Tapi sekarang kita masuk doa yang kedua ya. Terbit jam berapa Mas? 5.20 Terbitnya jam 5 ya. Taib. Doa yang kedua. Tapi setiap doa yang nanti kita baca 6 doa itu dibaca sendiri-sendiri ya. Ya. Jadi tidak dicampur 6-6-nya. Dibaca 6-6-nya nanti lama ya, panjang. Juga bukan karena lama sih sebenarnya, karena yang diriwayatkan dari Nabi itu sendiri-sendiri gitu loh. Kayak di sini Abu Hurairah nanya kan, Nabi tadi baca apa? Allahumma ba'id ya, nggak ada tambahan yang lain. Nabi nggak tambahkan, oh tadi saya baca Allahumma ba'id. Bisa juga doa ini enggak. Nabi cuma jelaskan tadi saya baca Allahumma ba'id ya. Jadi maksudnya nanti kalau ada macam-macam doa istiftah ini, pilih saja satu ya, pilih yang ya paling baiknya lah, paling baiknya pilih, atau gantian ya, gantian.
Sebulan ngafal Allahumma ba'id, ya, bulan depan ganti, ya. Jangan yang pendek aja, ini yang pendek, termasuk yang pendek yang akan kita baca berikut ini, ya. Tapi doa yang kedua, kata beliau, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Gampang ya ngafalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini hadisnya, riwayatnya. Kita lihat riwayatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Al-Arba'ah, ya, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, riwayat 4 sunan, ya, 4 sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Taib, dari beberapa sahabat Nabi, ya, dari beberapa sahabat Nabi, ada yang dari, ya, ada yang dari Umar Ibn Khattab. Oh ya, ini juga riwayat Muslim, ya, ada juga riwayat Muslim. Ada yang dari Umar, riwayat Muslim. Ada yang dari Abu Sa'id, ya, riwayat Abu Dawud. Ada yang dari Aisyah. Jadi ini masya Allah dari beberapa sahabat, ya, dari beberapa sahabat pas sama doanya. Yaitu kalau dari Umar, kata Imam Muslim, dari Umar itu meriwayatkan kana yajharu biha ulail kalimat. Umar mengeraskan bacaan berikut, mengeraskan bacaan kalimat berikut. Beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi Umar mengeraskan bacaannya. Tapi ini bukan sunnahnya doa istiftah dikeraskan, bukan. Ini Umar, tujuannya beliau mengeraskan bacaan itu untuk mengajari. Ini loh bacaan doa istiftahnya Nabi ini diantaranya. Yang diikuti bacaannya, bukan kerasnya, ya, bukan kerasnya. Jelas ya? Nah, ini juga dari berapa kondisi, ya, misalnya zikir, ya, zikir, kita ingin mengajarkan zikir tertentu kepada jamaah, bisa kita sesekali mengeraskan bacaan kita, ya, apa sih yang kita baca, ya, seperti misalnya setelah sholat. Pernah nggak di sini dikeraskan bacaan zikirnya setelah sholat? Enggak kan? Ya. Artinya kalau dibutuhkan untuk pengajaran, ya, seperti kata Imam Syafi'i, kalau memang zikir setelah sholat itu dibutuhkan untuk pengajaran, diajarkan kepada jamaah, maka dikeraskan, ya, dikeraskan. Sebagaimana Nabi mengeraskan zikir setelah sholatnya itu untuk mengajari sahabat, ya. Kalau sudah pada pinter, ya sudah, ya, kembali zikir masing-masing dengan suara lirih tanpa mengganggu yang lain. Nah, seperti itu jadi kondisinya. Nah, ini juga sama, Umar mengeraskan bacaan istiftah, ya, bukan berarti sunnahnya istiftah itu dikeraskan, gitu, ya, bukan berarti sunnahnya doa istiftah itu dikeraskan. Terus sama kalau dalam riwayat Aisyah itu, kata Aisyah,
Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata qala subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, kalau Aisyah mengatakan Rasul, ya, ini Rasul dulu kalau sholat beliau membuka sholatnya dengan doa ini, ya, dengan doa ini. Kalau tadi kan prakteknya Umar, ya jelas kalau prakteknya Umar jelas itu kita percaya berarti apa yang dilakukan Umar itu adalah yang dilakukan Nabi, nah gitu, ya. Nah ini Aisyah menyadarkannya langsung kepada Nabi. Nah sekarang kita lihat maknanya. Subhanakallahumma, subhanaka, ya, subhanak itu artinya maha suci engkau, artinya saya mensucikan engkau dengan sebenarnya ya Allah. Saya sucikan engkau dari apa? Disucikan dari yang namanya anid, yaitu sekutu, ya, sekutu, atau dari penyamaan kepada makhluk, atau disucikan dari aib. Jadi kita nyatakan subhanallah itu artinya kita nyatakan ya Allah, engkau itu adalah zat yang suci dari aib, ya, suci dari aib dan kekurangan, ya. Di antara aib itu adalah Allah sama dengan makhluk. Nah ini aib, makanya kita tidak samakan Allah dengan makhluk. Allah sendiri nyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang sama dengan Allah satu apapun. Makhluknya enggak ada yang sama satu pun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha sempurna. Allah Maha sempurna, makhluknya penuh dengan kekurangan. Jadi itu namanya subhanallah. Jadi kita mengucapkan subhanallah itu artinya kita benar-benar mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, ya. Tidak menyekutukannya, ya, berdoa hanya kepadanya dan seterusnya. Kemudian wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, dan dengan memuji engkau ya Allah. Jadi saya sucikan engkau ya Allah plus saya puji engkau. Jadi saya sucikan engkau karena engkau adalah zat yang terpuji. Ya, saya sucikan engkau karena engkau adalah zat yang terpuji, tidak pantas untuk dinyatakan ada yang semisalnya, ada yang pantas untuk diminta semisal Allah, ya, atau Allah butuh perantara, ya, butuh perantara untuk kita berdoa kepadanya. Nah ini makanya kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nilai-nilai tauhid, ya, nilai-nilai tauhid itu sebenarnya terkandung di dalam zikir-zikir yang kita baca, yang seharusnya kalau orang itu memahami zikir-zikir yang dia baca, harusnya dia jauh dari yang namanya kesyirikan, ya. Tapi karena orang-orang itu ada yang nggak paham ketika membaca subhanallah, kan dia baca subhanallah terus, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya, zikirnya jalan tapi syiriknya pun jalan. Nah ini kan aneh, ya, zikirnya jalan, sholawatnya jalan, tapi kesyirikannya jalan. Berarti nggak seimbang dengan apa yang dia ucapkan, ya. Maknanya sebenarnya la ilaha illallah ya tauhid, subhanallah ya tauhid, alhamdulillah ya tauhid, Allahu akbar tauhid, semuanya tauhid, isinya tauhid, ya. Tapi karena memang nggak paham apa itu tauhid, apa itu syirik, sehingga ya yang penting zikir, ya zikir, syiriknya pun jalan. Kemudian
tabaraka ismuka. Ya, tabaraka ismuka. Artinya banyak keberkahan, ya, banyak keberkahan darimu ya Allah, ya, banyak keberkahan darimu ya Allah. Artinya tabaraka ismuka, penuh dengan keberkahan namamu, penuh dengan keberkahan namamu. Artinya engkau ya Allah yang memiliki nama-nama ini adalah yang memberikan keberkahan, memberikan kebaikan yang banyak, memberikan kenikmatan kepada makhluknya. Itu artinya tabaraka ismuka. Engkau memberikan kami banyak keberkahan. Keberkahan itu adalah kebaikan, kenikmatan, ya, kepada makhluknya. Terus wa ta'ala jadduka. Wa ta'ala jadduka. Ta'ala artinya maha tinggi. Ta'ala, ya, ta'ala artinya maha tinggi. Apa yang tinggi? Jadduka. Jadnya engkau, ka itu kau. Apa yang tinggi? Jaddun itu artinya banyak. Jaddun itu bisa artinya kakek, ya. Bisa juga artinya harta, bisa artinya kemuliaan. Nah, di sini artinya ta'ala jadduk, artinya adalah maha tinggi keagunganmu ya Allah. Jadi sudah engkau adalah yang agung, yaitu tinggi lagi, benar-benar sempurna keagungannya, kemuliaannya, kemuliaan dan keagungan yang begitu sempurna, ya. Wa ta'ala jadduka. Kemudian ditutup arti ta'ala jadduka itu, kita mengucapkan ta'ala jadduka itu artinya kita menyatakan, ya, Allah tidak butuh kepada siapapun. Ya, maha tinggi kemuliaanmu ya Allah, artinya Allah tinggi kemuliaannya, tidak butuh kepada siapapun, enggak butuh kepada anak, enggak butuh kepada istri. Makanya dalam surat Al-Jin, dalam surat Al-Jin itu Allah sebutkan wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Ini para jin, ya, para jin mungkin di masjid ini hadir juga, ya. Ada enggak jin di masjid? Ya. Itu jin-jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya, dari Nabi, itu mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Kata mereka, jaddu rabbina itu maha tinggi, artinya kemuliaan Rabb kami itu maha tinggi. Bagaimana bentuknya maha tinggi itu? Mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak mengambil istri, juga tidak mengambil anak. Nah, kalau kita katakan Allah maha tinggi, Allah lah menciptakan, tidak pantas Allah punya istri, enggak pantas Allah punya anak, ya, enggak pantas Allah punya anak. Kalau kita katakan Allah punya istri, Allah punya anak, berarti itu sama saja menurunkan derajatnya Allah. Yang tadinya tinggi, jin aja, jin, ya, ini jin itu mengatakan meninggikan kemuliaannya Allah. Kalau ada orang yang mengatakan Allah punya istri, Allah punya anak, maka berarti dia sama saja merendahkan Allah serendah-rendahnya, sama seperti kita, ya, sama seperti kita, ya. Maka jelas keliru
akidah yang menyatakan Allah punya anak. Ya, Allah punya anak. Makanya cukup kita katakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, cuma namanya manusia. Ya, manusia itu memang asalnya enggak paham. Sehingga ada yang mengajak untuk menyatakan Allah punya anak, itu mau, ya, mau ikut. Padahal kalau kita perhatikan secara fitrahnya kita sendiri, namanya Allah yang kuasa, yang nggak mungkin butuh sama anak istri, nggak kayak kita. Ya, kalau kita ya manusia, nggak punya istri, aib, nggak punya anak juga aib. Kenapa? Karena dia butuh, ya butuh. Artinya dia nggak sempurna kalau nggak dengan istrinya. Dia nggak sempurna kalau dia nggak dengan anaknya. Nah, itu karena kita butuh, ya. Makanya kita katakan sebagai muslim, ya, ta'ala jaddu rabbina, ya, wa ta'ala jaddu, ya. Itu pernyataan kita. Wala ilaha ghairuk, wala ilaha ghairuk, ditambah diakhiri dengan la ilaha ghairuk. Tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Nah, ini kesimpulan dari sebelumnya itu. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, kesimpulannya la ilaha ghairuka. Itu kesimpulannya. Tidak ada ilah selainmu ya Allah. Tidak ada yang berhak disembah selainmu ya Allah. Ini seorang muslim, ya, namanya muslim, ini akidahnya, ya. Dan ini harus ditanamkan sejak dini, ya, pada diri kita, pada anak-anak kita. Ini jalan yang terbenar, jalan yang harus dipegang oleh setiap manusia, ya. Jangan sampai menyimpang dari pernyataan ini, ya, la ilaha illallah. Ini yang harus ditanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Karena kita lihat anak-anak kita sekarang, ya, itu mudah sekali untuk dipengaruhi, ya, lewat itu HP-HP mereka, lihat apa syiar-syiarnya orang-orang musyrikin, ya, orang-orang Nasoro, orang Yahudi itu apa senang sekali kayaknya kalau apa ikut syiarnya mereka. Tapi kalau mensiarkan agamanya sendiri malu, ya. Makanya kita sendiri jangan malu untuk mensiarkan sebagai abi, sebagai umi, ya. Minimal kita mencontohkan mensiarkan Islam ini untuk keluarga kita. Ini loh muslim. Jangan malu jadi muslim, ya. Mosok keluar pakai salib gitu, baju salib. Nah, saya lihat muslim tapi keluarnya pakai baju salib, pakai kalung salib, ya. Itu mereka nggak malu loh, ya, nggak malu. Nah, kita keluar pakai baju muslim aja malu kan, ya, malu. Nah, jangan malu. Pokoknya siarkan tauhid ini seluas-luasnya. Tapi dari hadis ini kita bisa lihat kesempurnaan Nabi SAW di dalam mewujudkan tauhid, ya, di dalam mewujudkan tauhid. Kita perhatikan zikir-zikir yang beliau ucapkan itu isinya betul-betul pernyataan tauhid semua, semuanya, nggak ada satupun terkecuali, nggak ada. Semua zikir-zikir Nabi itu isinya tauhid, pernyataan tauhid. Ya, jadi benar-benar beliau menjadi hambanya Allah Azza wa Jalla saja dan memuji-muji Rabb-Nya. Nah, dalam doa ini juga ini terkandung tiga tauhid. Terkandung tiga tauhid. Satu, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Dan tiga pembagian ini bukan pembagian yang
bid'ah atau bukan pembagian yang diada-adakan, tapi ini pembagian untuk memperjelas. Ya, memang Nabi nggak pernah mengatakan ini loh tauhid rububiyah, ini tauhid uluhiyah, nggak ada. Cuma para ulama itu membagi sesuatu itu untuk memperjelas. Ya, begitu juga rukun-rukun dalam sholat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nabi nggak pernah mengatakan ini loh rukun sholat ada 13, 14, nggak pernah. Ya, cuma para ulama membaginya. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Untuk apa? Memperjelas. Ya, jadi ada yang namanya tauhid rububiyah. Ini tauhid yang disepakati oleh manusia. Artinya manusia menyatakan bahwa Allah lah yang mencipta ini semua manusia, muslimnya, kafirnya, nasoronya, yahudinya, Allah mencipta. Ya. Jadi kalau baru sampai sebatas ini belum terbedakan dengan yang lainnya. Nah, baru nanti di tauhid al-uluhiyah, nah disinilah pembedanya. Ya, kita menyatakan Allah lah satu-satunya yang diibadahi, yang berhak diibadahi. Nah, ini baru pembeda muslim dengan yang lainnya. Nah, makanya dibagi, ya dibagi para ulama. Dan satu lagi tauhid al-asma wa sifat, menetapkan Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Taib, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kita. Insyaallah bisa kita lanjutkan membahas doa-doa berikutnya. Masih ada 4 doa ya, masih 4 doa istiftah, dan sedikit-sedikit kita hafal. 1 bulan ini kita praktekkan Allahumma ba'id sama subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, nanti bulan berikutnya baru kita praktekkan. Jadi dapat ilmu langsung praktek, ilmu praktek. Ya, mungkin sampai di sini, kurangnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi